Shalom ibu-ibu, wanita Deborah yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di dalam bulan ketiga tahun 2021. Waktunya begitu cepat berlalu. Ya, saya berharap semua kita dalam keadaan sehat, baik, tetap ada dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami, kasih sayang-Mu yang terus berlaku di dalam kehidupan kami. Dan kalau boleh ada kami saat ini Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan semata. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi adalah bukti kasih sayang Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk waktu di mana kami masih diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, biarlah apa yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi ibu-ibu yang mendengarnya. Roh Kudus bantu kami supaya kami dapat memahami apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu masih ingat renungan saya 3 bulan yang lalu? Setelah memiliki pengenalan yang benar akan Allah, mari kita lanjutkan dengan bertekun di dalamnya sampai kita ngalami terobosan yang berlaku dalam segala aspek hidup kita, terutama di dalam kerohanian kita. Tokoh Alkitab pun mengalami hal yang sama. Mereka tidak langsung jadi orang baik, langsung hidupnya enak, mulus, tidak bermasalah, tapi melalui proses hidup yang panjang. Itu sebabnya kita perlu pimpinan Tuhan dalam menjalani hidup ini. Kata terobosan ini menjadi sangat penting buat kita, ya, seperti Daud yang sudah mengalaminya. Satu ayat akan saya baca terlebih dahulu di dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-20 bagian B. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Nah, apa sih artinya kata menerobos atau terobosan? Artinya menembus batas, menerjang, mendobrak, berusaha masuk dengan kekuatan besar. Contohnya menerobos seperti peristiwa tsunami 2004 di Aceh yang lalu, atau juga di Jepang ya tahun 2010. Ketika air laut itu meluber ke daratan dalam kapasitas yang besar, tidak ada yang bisa mengelak. Semua yang menghalangi jalannya akan hanyut, terbawa, hancur luluh, berantakan. Jadi menerobos ini kata aktif. Ada tindakan, ada dobrakan yang menembus dengan cepat. Tidak bisa ditunda. Dan kalau terobosan rohani itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka cara pandang kita tentang Tuhan akan mengalami perubahan. Itu sebabnya saya sering berkata bahwa hidup kita itu anugerah Tuhan semata. Ya, bukan karena kita rajin olahraga, bukan karena kita makan bergizi, rutin minum vitamin dan lain-lain. Tetapi itu adalah karena anugerah Tuhan semata. Ya, hidup kita itu diselubungi, ya, diselimuti oleh kasih Tuhan. Ya, bahkan udara yang kita hirup pun itu penuh dengan oksigen kasih Tuhan. Yang jadi pertanyaan adalah, masihkah kita enggan bersekutu dengan Tuhan? Biarlah ini menjadi bahan perenungan kita semua. Ya, kapan terjadi terobosan? Kalau keadaannya sudah kepepet, umpet, tertutup, terkepung, tidak ada jalan lain seperti yang dialami oleh Daud, maka dengan seizin Tuhan, terobosan yang besar pun akan terjadi. Siapa yang bisa melakukan terobosan? Tuhan semesta alam yang bisa melakukannya dalam hidup Daud dan dalam hidup kita. Ya, hari ini mari kita perhatikan dengan seksama kehidupan Raja Daud yang mengalami terobosan. Kita teladani perjuangannya di hadapan Tuhan, kegigihannya, sikap pantang menyerahnya,
ketabahannya, keberaniannya, kesabarannya, kerendahan hatinya, ketekunannya di dalam mencari Tuhan, juga keikhlasannya yang pada akhirnya memberi terobosan kemenangan kepada Daud. 2 Samuel 5 ayat 17-25 akan saya bacakan dengan cepat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di pasal ini Daud sudah sah menjadi raja atas 12 suku Israel. Sebelum sah jadi raja, Daud ini mempunyai banyak pengalaman dalam hal perang. Dia menguasai medan perang dengan taktik dan siasat perangnya. Perang dengan Filistin, dengan Amalek, dengan Amon, dengan Aram, dan lain-lain. Daud ini pemberani. Dia cekatan, tangguh, tidak suka menunda apa yang menjadi tanggung jawabnya. Setelah dia resmi jadi raja atas 12 suku, ia dihadapkan pada masalah besar yang tidak mudah. Tiba-tiba diserbu tentara Filistin. Di ayat yang ke-17 yang sudah kita baca tadi ya, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Jadi pada waktu setelah didengar oleh orang Filistin bahwa Daud menjadi raja, orang Filistin ini tidak suka. Ya, mereka bertanya-tanya, kenapa kok Daud bisa menjadi raja? Ya, kemudian mereka maju bersama-sama untuk menangkap Daud. Nah, di pasal sebelumnya di 1 Samuel 27 ayat 1-12, Daud itu punya pengalaman, pernah tinggal bersama, bergabung dengan orang Filistin supaya dia lolos dari kejaran Saul pada waktu itu. Nah, krisis di pasal 5 ini, ayat yang ke-17-25, bukan perkara ringan bagi Daud. Ya, beban moral dan tanggung jawabnya lebih berat karena ia sudah resmi jadi raja yang mempunyai rakyat. Apa yang dilakukan Daud? Di ayat yang ke-19a dituliskan, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ya, jadi Daud ini tahu tempat yang tepat untuk masalahnya. Ia tidak tanya kepada kepala pasukannya seberapa kekuatan mereka apabila mereka maju perang, atau bertanya kepada tua-tua Israel yang mengangkatnya jadi raja. Tapi ia membiasakan diri, sudah terbiasa melibatkan dan bertanya kepada Tuhan untuk apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Bersyukur Tuhan adalah Tuhan yang maha mendengar. Ia menjawab seruan doa Daud. Ini yang saya suka dari Daud, ya ini keyakinannya yang teguh bahwa pertolongan dan bimbingan Allah merupakan hal yang mutlak perlu untuk mencapai keberhasilan di dalam perang. Sehingga akhirnya memang Daud menang menghadapi orang Filistin. Setelah Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, majulah. Tuhan berkata, majulah, sebab orang Filistin ini akan kuserahkan ke dalam tanganmu. Daud setelah mendengar jawaban Tuhan tidak serta-merta memerintah tentaranya untuk maju perang, tetapi ia pun juga ikut berperang seperti tertulis di dalam ayat yang ke-20a. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul kalah mereka di sana. Jadi Daud ini dia tidak asal mendengar suara Tuhan kemudian dia memerintah anak buahnya, tetapi dia ikut terlibat, dia ikut berperang sampai mengalahkan musuh. Ada perintah Tuhan untuk maju, ada tindakan Daud yang segera melakukan perintah Tuhan. Inilah ketaatan Daud kepada Allahnya. Dan mereka berperang besar, berperang secara besar-besaran di lembah Refaim. Lembah Refaim artinya adalah lembah para raksasa. Kemudian diubah menjadi Baal Perasim yang artinya adalah Allah telah menerobos musuh-musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos menerjang musuh-musuhku. Apa yang terjadi ketika Daud taat pada perintah Tuhan? Orang Filistin bisa dikalahkan. Ya, di ayat yang ke-21 orang Filistin itu kemudian meninggalkan berhala-berhalanya di lembah Refaim itu karena mereka sudah dikalahkan oleh Daud. Seperti apa
penerobosan yang dilakukan oleh Tuhan. Tidak dijelaskan dengan detail ya, tetapi di ayat yang ke-20b dituliskan, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Tuhan yang membuka jalan untuk Daud dan tentaranya sehingga bisa mengalahkan orang Filistin. Karena tidak ada yang sulit buat Tuhan kita, bukan? Nah, siapa sih orang Filistin ini yang suka mengganggu orang Israel? Orang Filistin itu adalah orang Palestina. Orang Filistin ini badannya tinggi besar perawaannya, kulitnya coklat. Bedanya dengan orang Israel adalah orang Israel itu tingginya rata-rata hampir sama dengan kita, tetapi lebih wajahnya itu lebih ganteng-ganteng daripada orang Filistin ya, dan kulitnya juga putih. Nah, mereka ini memang sudah jadi musuh bebuyutan orang Israel sejak dulu. Pada waktu bangsa Israel meninggalkan Mesir di bawah pimpinan Musa, orang Filistin ini sudah bermukim di tepi pantai antara Mesir dan Gaza. Itu nanti bisa dilihat di dalam Keluaran 13 ayat 17. Itulah sebabnya bangsa Israel terpaksa berputar menempuh jalan pedalaman untuk menghindari jalan ke negeri orang Filistin. Jadi memang sudah dari dulu musuhan. Ya, tercatat di Alkitab nama Filistin ini muncul sebanyak 286 kali. Nah, orang Filistin ini tidak beda dengan orang Amalek. Ya, orang yang menganggap Tuhan tidak penting, tetapi lebih mengutamakan kedagingan, hawa nafsu, dan kesenangan dunia. Ibu-ibu, selesaikah perang ini antara Daud dan orang Filistin ini? Di ayat yang ke-22 dituliskan, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, jadi orang Filistin ini tidak terima dikalahkan oleh Daud pada pertempuran yang pertama ini. Kemudian mereka membuat gerakan memencar, mungkin seperti mengepung gitu ya, mengepung bangsa Israel. Dan apa yang dilakukan Daud kemudian di ayat yang ke-23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Jadi Daud dia tetap bertanya kepada Tuhan. Meskipun di perang pertama Daud sudah menang, Daud tidak gegabah. Dia tetap bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab Daud dengan perintah, janganlah maju. Berbeda dengan perintah pertama tadi ya. Yang pertama tadi dikatakan majulah, tetapi yang pada perang kedua ini dikatakan janganlah maju. Dan perintah ini jelas dan dipahami oleh Daud. Daud tidak maju tetapi membuat lingkaran mengepung Filistin. Di ayat yang ke-24 bagian B, ayat saya bacakan, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Jadi setelah Daud mengatur gerakan melingkar, jadi mengelilingi orang Filistin, pada saat mendengar bunyi derap pohon kertau, Daud diperintah untuk bertindak cepat. Nah, seperti apa sih pohon kertau ini ya? Saya cari tanya-tanya ke beberapa yang tahu. Ternyata pohon kertau itu seperti pohon beri hitam, pohon murbai, arbe ya. Kalau saya tahunya dari kecil itu pohon arbe, yang daunnya untuk makanan ulat sutra. Nah, apa arti bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau? Artinya adalah fokus dengarkan suara Tuhan yang akan memimpin. Pakai telinga rohani untuk mendengar apa kata Tuhan yang jejaknya harus diikuti dengan ketaatan. Bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Di ayat yang ke-23 tadi, buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Jadi tentara Daud ini harus mundur ke belakang, membuat artinya gerakan mundur ke belakang.
gerakan menyembunyikan diri untuk fokus mendengar suara Tuhan di dalam senyap atau di dalam keheningan. Apa yang dilakukan Daud? Daud berbuat demikian di ayat yang ke-25, dan Daud berbuat demikian. Jadi Daud ini taat. Dia bertindak dengan cepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Artinya ketaatan Daud kepada Allah adalah taat yang total, taat yang konsisten karena dia menghormati Tuhan. Hasilnya inilah terobosan kedua yang Tuhan lakukan untuk Daud hambanya, berupa pertolongannya yang dahsyat ajaib. Bahkan ia Tuhan turut berperang di depan mereka dengan memukul kalah tentara orang Filistin. Luar biasa bukan? Ketaatan Daud kepada Allahnya tidak sia-sia, tapi menghasilkan terobosan kemenangan. 9 ayat yang sudah kita pelajari dari 2 Samuel pasal 5 ini, semoga memberkati kita. Ya, semoga membangkitkan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Ibu-ibu, kisah Daud harus berperang melawan Filistin tidak beda dengan kita. Bukankah hidup kita setiap hari adalah peperangan? Apa yang menjadi Filistinmu di masa pandemi saat ini? Banyak Filistin di sekitar kita yang ingin menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mungkin yang jadi Filistinmu hari ini masalah kesehatanmu, pekerjaanmu, ekonomimu, atau keluargamu, atau ketakutanmu tentang masa depan. Janganlah takut ibu-ibu, datanglah segera kepada Tuhan. Teladani Daud ini ya, yang selalu datang kepada Tuhan di dalam doa-doanya, mohon petunjuk dan pertolongannya. Mari kita yang konsisten dengan jam doa kita. Jangan sepelekan doa ibu-ibu. Meskipun rasanya doa kita itu tidak berdampak apa-apa, ya rasanya tidak dijawab-jawab oleh Tuhan, tetaplah bertekun di dalamnya. Kalau kita ingin ngalami Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Yang kedua adalah taati perintah Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan jangan lakukan atau majulah, kita lakukan. Jadi kita harus taat kepada apa yang Tuhan katakan dan apa yang Tuhan kita mau kita melakukannya. Ya, ada masalah atau tidak ada masalah, biarlah kita selalu berada dalam persekutuan yang erat dengan juru selamat kita hari demi hari, sehingga Tuhan itu leluasa menyatakan karyanya melalui terobosan-terobosan seperti air menerobos dengan kekuatan kuasanya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan. Tentang bagaimana caranya terobosan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-31 di sana dituliskan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Tuhan memberkati. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Firman-Mu telah selesai disampaikan. Kami boleh meneladani Daud. Daud adalah orang yang suka bersekutu dengan Engkau. Daud selalu menyatakan segala kekhawatiran di dalam kehidupannya kepadamu ya Tuhan. Dan Engkau Tuhan adalah Tuhan yang maha mendengar setiap jeritan doa kami. Biarlah kami belajar meneladani Daud di dalam jam-jam doanya kepadamu. Biarlah kami konsisten dengan waktu-waktu kami untuk datang bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan Daud adalah orang yang selalu taat melakukan apa yang menjadi perintah-Mu di dalam kehidupannya. Ajar kami juga Tuhan untuk kami mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur juga Tuhan apabila Daud adalah orang yang yakin dan percaya akan pertolongan-Mu. Karena dari manalah datang pertolongan kami kalau bukan dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mampukan kami Tuhan untuk memahami
kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan biarlah apa yang sudah kami dengar itu kami renung-renungkan, dan Roh Kudus menolong kami, membantu kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Berkati setiap ibu-ibu wanita Deborah yang mendengarnya Tuhan. Biarlah mereka tetap bertekun di dalam Tuhan, mereka tetap cinta Tuhan, karena kami sudah terlebih dahulu menerima cinta daripada Tuhan dan kasih Tuhan yang selalu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, lanjutkan firman-Mu di dalam hati setiap ibu-ibu wanita Deborah yang mendengarnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.